Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu disebutkan langsung oleh Rasulullah SAW, pihak yang dikatakan al-maghdubi alaihim, yang dimurkai itu Yahudi. Al-dhalim yang sesat, kata Rasul, orang Nasrani. Sehingga kalau terkait dengan Islam jalur yang lurus. Yang menyimpang Yahudi dan kawan-kawan, Nasrani dan kawan-kawan. Nah gitu ya. Itu terkait dengan antar agama. Kemudian saya terangkan tadi terkait dengan masalah inkar Islam. Yang ketika memberitakan ada 73 sekte dalam Islam ini. Itu Siratal Mustaqim, jalannya Rasul dan para sahabatnya, itu yang lurus. Yang kanan dan kiri adalah 72 sekte yang menyimpang tadi, yang semua diancam dengan neraka. Siapa mereka? Semua yang menyimpang dari sekte bid'ah. Ada lagi yang lain? Jangan malu-malu. Menyimpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Menyimpang dari topik malam ini, Pak. Iya, gimana? Tahan. Masya Allah. Jawaban singkat apa jawaban padat? Singkat aja. Singkat aja, yakin? Singkat atau padat? Ya nggak mungkin kalau singkat. Kalau singkat, jawaban singkat, selama menahan kentut itu tidak sampai mengganggu konsentrasi sholat, tidak ada masalah. Tidak apa. Tapi kalau sudah mengganggu konsentrasi, sudah gak khusyuk, sudah bacanya sudah gak tenang, pokoknya sudah, itu perkara yang dilarang. Rasul mengatakan la sholata wa huwa yatfa'ul akhbata. Tidak ada salat bagi seseorang yang menahan dua perkara yang jelek, menahan belakang, menahan depan. Saya tahu itu singkat. Paham ya? Selama tidak mengganggu konsentrasi sholat, ya pengen sih, tapi masih normal, masih bisa membaca, masih bisa khusyuk dan segala macam, tidak ada masalah. Kalau sudah mengganggu konsentrasi, tidak boleh. Nah, ada lagi yang lain? Atau cukup? Gimana Pak? Wow. Penghargaan dari siapa? Penghargaan dari Allah, keutamaan dari Allah, pahala dari Allah gitu. Jawabannya yang mestinya. Dan kalau nggak begitu, untuk apa Allah Tabaraka wa Taala menyebutkan sekian banyak amal plus dengan keutamaannya? Fungsinya apa Rasul membawakan sekian banyak hadis yang berisikan amal plus dengan fadilahnya? Tentu untuk diharapkan. Ketika suatu amalan yang di situ ada keutamaan tertentu yang disebutkan, kita harapkan itu perkara yang syar'i, termasuk keikhlasan dalam perkara ibadah kepada Allah. Sedang ya, itu di antara fungsinya kenapa ada pahala yang disebutkan dalam sebuah amalan. Ketika kita meninggalkan perkara kemaksiatan, ya kita takut dari hukuman Allah, takut dari azabnya Allah. Itu pula fungsinya kenapa setiap kali ada larangan ada hukuman. Jadi kita ibadah bukan kosongan. Allahu Akbar, tak ngarep macam-macam. Oh enggak. Kita ibadah atau salat itu mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan keridhaan dari Allah. Semua keutamaan. Bahasa tadi penghargaan dari Allah. Saya tambahkan sekarang.
Itu mungkin perkara yang gampang. Yang sekarang lagi malah di kalangan kaum muslimin, apa hukumnya beribadah kepada Allah untuk mendapatkan dunia? Nah, kan gitu ya. Ibadah supaya naik pangkat. Nah, ibadah supaya rezeki lancar. Ibadah supaya dapat jodoh. Nah, itu kan sifatnya duniawi. Barangkali begitu ya. Nah, jawabannya adalah dirinci. Kalau amal ibadah tertentu, saya ulang lagi ya. Kalau ada amal ibadah tertentu disebutkan dalam Islam ada keutamaan tertentu yang sifatnya duniawi, dari tadi, maka kita diperbolehkan beribadah dengan ibadah tersebut untuk mengharapkan keutamaan tadi yang sifatnya duniawi. Contoh, amalan silaturahim, menyambung hubungan kekerabatan, kefamilian kita. Apa kata Rasul? Dia mengatakan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah, muttafaqun alaih. Kata Rasul SAW, barang siapa yang kepingin dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia silaturahim. Ya kita silaturahim, ya ikhlas karena Allah dalam mengerjakan amal soleh silaturahim. Juga kita mengharapkan dengan sabab silaturahim itu lapang rezekinya, panjang umurnya, boleh. Kenapa? Ada keterangan dalam Islam itu pahalanya. Tapi kalau tidak ada keterangan demikian, tidak ada keterangan demikian, maka tidak diperbolehkan ibadah kepada Allah untuk niatan duniawi. Jadi paham ya? Barakallahu. Udah gini. Jadi supaya diperbolehkan, ya harus belajar apa saja amalan-amalan yang keutamaannya banyak, di antaranya keutamaan duniawi, supaya dapat duniawiyahnya juga plus ukhrawiyahnya. Barakallahu. Gitu ya? Cukup. Lihat jam semua tadi. Gini-gini tadi. Hah? Cukup? Sudah Isya? Sudah? Cukup? Baik. Dikarenakan waktu yang sudah Isya, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.